Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Amando Soimena dengan NPM 2254181102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video game. Video game adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi dengan antarmuka pengguna untuk menghasilkan umpan balik visual di layar. Sejarah video game, asal mula video game yang pertama kali muncul pada tahun 1950-an. Salah satunya adalah video game yang berjudul Tennis for Two. Perkembangan video game dalam beberapa dekade, seperti pada tahun 1970-an, game arcade pertama kali hadir dinamai ping-pong. Pada tahun 1980-an, konsol rumahan mulai populer, seperti Nintendo Entertainment System atau NES. Pada tahun 1990-an, perkembangan grafis 3D dan game online. Pada tahun 2000-an, game mobile dan game berbasis internet mulai mendominasi. Pada tahun 2000-an ke atas dan hingga sekarang, kemajuan teknologi VR, virtual reality, dan game berbasis cloud, jenis-jenis video game, yaitu pertama, action, berfokus pada kecepatan koordinasi tangan hingga mata, misalnya Fortnite dan Call of Duty. Kedua, fighting, turunan genre game action yang membuat Anda berhadapan dengan lawan manusia atau AI. Ketiga, first personal shooter atau FPS, genre game yang perspektif karakter pemainnya adalah dari sudut pandang orang pertama. Keempat, adventure, menyuguhkan cerita yang mendalam dalam pertualangan, misalnya The Legend of Zelda. Kelima, role playing game atau RPG, pemain memainkan peran karakter dalam dunia fantasi, misalnya Final Fantasy, The Witcher. Keenam, simulation, mensimulasikan aktivitas nyata seperti The Sims atau Flight Simulation. Ketujuh, sport, berbasis pada olahraga nyata seperti sepak bola atau FIFA, basket, atau NBA 2K. Kelapan, fantasi, genre game yang memadukan unsur-unsur dunia fantasi seperti sihir dan makhluk mitos. 9. Strategi, pemain mengatur strategi untuk memenangkan permainan, misalnya StarCraft, catur, dan Age of Empires. Dampak video game. Dampak video game memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu, pertama, meningkatkan koordinasi tangan hingga mata. Kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Ketiga, mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir strategis. Keempat, menjadi sarana hiburan dan relaksasi. Dan kelima, menyediakan peluang karir baru seperti e-sport dan konten game di media sosial. Dampak negatif yaitu, pertama, potensi kecanduan dan mengurangi produktivitas. Kedua, dampak kesehatan seperti mata lelah atau kurang tidur. Ketiga, pengaruh konten kekerasan pada perilaku, terutama pada anak-anak. Dan terakhir, menyebabkan isolasi sosial jika tidak diatur dengan baik. Industri video game di Indonesia dan dunia. Industri video game adalah salah satu industri hiburan terbesar di dunia. E-sport semakin populer dan diakui sebagai cabang olahraga, contohnya pada game Mobile Legends. Game mobile di Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar untuk game mobile. Munculnya game dari development Indonesia seperti Dead Out dan Coffee Talk yang mulai dikenal secara internasional. Tren masa depan video game, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR, pengalaman bermain game yang lebih impresif. Cloud gaming, bermain game tanpa perlu konsol atau perangkat kuat, cukup dengan koneksi internet. Artificial intelligence atau AI, game dengan interaksi yang lebih dinamis dan realistis. Blockchain dan NFT, model ekonomi baru dalam game yang memungkinkan kepemilikan item digital. Nah, dari video game adalah medium hiburan yang telah berkembang pesat, memberikan berbagai manfaat,
tetapi juga memiliki tantangan seperti dampak negatifnya dan selainnya. Nah, bermain video game itu juga harus bijak, seimbang dan mengutamakan manfaat positif, jangan terlalu berlebihan. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.